Bu Leni, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Boleh Pak Yudi, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini, Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias, Bu, dalam proses kegiatan belajar mengajar ataupun proses pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang saya kasih tugas itu yang mengumpul, Bu, eee, kurang dari 50%, Bu. Nah, saya ini kan ngajarnya, Bu, dari kelas IPA 1, kelas 12 IPA 1 sampai IPA 6, Bu. Nah, saya ini bingung, Bu, terhadap permasalahan yang saya alami sekarang ini. Jadi permasalahan Pak Yudi ini murid-murid Pak Yudi kurang antusias ya dalam belajar gitu ya Pak Yudi ya. Ya, Menurut Pak Yudi ya, eee, dari obrolan kita hari ini, apa yang Pak Yudi harapkan? saya ini mengharapkan dari permasalahan yang saya sampaikan dengan Ibu ini, saya kepingin anak-anak yang tidak semangat belajar ataupun tidak antusias dalam mengajar itu, ya dia antusias, Bu, itu yang pertama. Kemudian, mengharapkan juga anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas atau sedikit lagi mengumpulkan tugas itu, bisa mengumpulkan tugas semua, Bu. Itu ya. Jadi menurut Pak Yudi, hal apa saja yang bisa menyebabkan murid-murid Pak Yudi yang kurang antusias dalam pembelajaran tadi menjadi antusias. Kemudian murid yang lambat mengumpul tugas itu bisa cepat mengumpul tugas. Mhm. Jadi kalau saya, renungkan, Bu, ya, dari beberapa kali saya melakukan kegiatan belajar mengajar, eee, kurang antusias anak-anak itu kayaknya dari cara saya mengajar, Bu, saya lihat. Mungkin saya mengajarnya terlalu monoton. Ya, dikatakan monoton itu saya cenderung, mengajar itu dominan saya, Bu, yang berbicara di dalam kelas, itu yang pertama. Kemudian saya juga yang sering bercerita di depan murid-murid. Yang kedua, Bu, saya juga jarang sekali, Bu, memberikan kesempatan untuk anak-anak itu berpendapat, Bu, ataupun, membuat suasana, dalam kelas itu aktif, anak yang aktif, Bu, dalam pembelajaran saya. Jadi Pak Yudi merasa pembelajaran yang Pak Yudi lakukan itu masih monoton sehingga anak-anak tidak berpendapat Pak Yudi ya dan kurang aktif dalam pembelajaran ya seperti itu Pak Yudi. Nah menurut Pak Yudi kira-kira apa saja yang bisa menyebabkan murid Pak Yudi itu antusias mengikuti pembelajaran Pak Yudi? Menurut Oke. Pak Yudi apa ya kira-kira? Mungkin menurut saya, Bu, pastinya anak-anak ini kan kepingin, eee, kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, Bu, itu yang pertama. Kemudian tidak monoton, tidak membosankan, dan aktif. Kemudian harapan kita juga, ya siswa itu aktif, Bu. Nah itu harapan, kepinginan saya itu, Bu. Ya, saya sependapat dengan Pak Yudi ya. Tadi saya catat di sini Pak Yudi itu mau membuat murid-murid merasa asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak kan. Menurut Pak Yudi, apa sih yang bisa membuat murid itu merasa asik tadi dan tidak bosan terhadap pembelajaran yang Pak Yudi lakukan? Nah, saya ingin mencoba, Bu, pembelajaran yang berpusat kepada murid. Saya kepingin bukan saya sebagai guru yang aktif, tetapi saya kepingin ini siswa nih yang aktif, atau bahasanya itu student center, Bu. Siswa yang aktif, kemudian murid juga diminta untuk mengeluarkan ide, gagasan, dan pendapatnya. Nah, kemudian juga, Bu, saya kepengen di sela-sela kegiatan pembelajaran kami itu ada semacam ice breaking, Bu, supaya anak-anak itu kan tidak bosan seperti itu dan menarik dalam pembelajaran, Bu. Ya, jadi Pak Yudi mau menerapkan pembelajaran student center Pak Yudi ya. Mhm. Memberikan ice breaking. Jadi biar murid tuh ngerasa asik di pelajaran Pak Yudi seperti itu ya, tidak Nah, bosan ya. Nah, mengenai ini tadi Pak Yudi, tugas yang Pak Yudi berikan kan tadi, menurut Pak Yudi,
apa sih yang membuat murid menjadi kurang antusias ketika mengerjakan tugas yang Pak Yudi berikan? Saya ini Bu, kalau memberikan tugas ya dengan anak-anak itu, saya itu kepikiran anak ini harus banyak tugas Bu. Artinya soal-soal yang saya berikan itu harus banyak. Supaya apa? Hmm, Supaya ya anak-anak ini fokus di kegiatan belajar ini Bu. ya. Nah itu ternyata setelah saya telisik Bu, dengan pemberian tugas yang sebanyak-banyak ini, malahan anak-anak banyak tidak mengumpul Bu. Bukan banyak yang banyak yang tidak Hmm. mengumpul. Nah, kemudian juga sumber belajar yang saya berikan itu, Bu, ya melalui buku saja, Bu. Seperti itu. Jadi setelah Pak Yudi lihat tugas banyak-banyak yang Pak Yudi berikan itu tidak efektif ya ternyata Pak Yudi ya. Heeh, Kemudian sumber belajarnya hanya dari buku dari buku, teks, ya buku iya. teks, Bu. Heeh. Apa kalau boleh saya tahu apa Pak Yudi hanya menggunakan sumber belajar buku teks saja? Nah, itulah, Bu, saya ini kan berpikir juga kan, di zaman digital sekarang kan, sudah ada HP nih, sudah Ya, ada kecanggihan-kecanggihan alat-alat digital ya. Nah, saya masih menggunakan buku dan anak-anak ini kan, kalau di kelas kami Bu, dia sudah menggunakan HP, boleh membawa HP untuk kegiatan belajar mengajar ya. Tapi kalau seandainya tidak dalam proses belajar mengajar, HP-nya disimpan ya. Nah, saya terpikir seperti ini Bu, mau saya coba. Saya akan menggunakan HP sebagai sumber belajar. Nah, di HP itu kan Bu lengkap, ada aplikasi TikTok, ada aplikasi IG, kemudian ada portofolio digital, kemudian ada juga aplikasi seperti Quizizz, Qualitypa, dan sebagainya, Bu. Nah, saya kepengen, Bu, mencoba aplikasi-aplikasi itu, Bu, untuk sumber belajar yang akan saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran. iya. Jadi bagus sekali Pak Yudi ya. Jadi Pak Yudi mau menggunakan HP sebagai sumber belajar bagi murid-murid Pak Yudi ya. Saya Hmm, yakin bila Pak Yudi menerapkan ini, berbagai macam sumber belajar ini seperti tadi yang Pak Yudi sebutkan dari IG, dari TikTok ya, sangat ya. keseharian dengan anak-anak, pembelajaran Pak Yudi bisa lebih aktif ya dan antusias. Nah, saya tanya nih Pak Yudi, kira-kira eh, dari rentang skala penilaian 1 sampai 10 dengan 10 sangat baik ya Pak Yudi, pembelajaran yang sudah Pak Yudi lakukan selama ini di kelas, itu kira-kira dalam rentang skala berapa? Kalau sekarang ini, Bu, kalau melihat keadaannya kayaknya rentangnya baru mencapai 4, Bu. Baru mencapai 4 ya Pak ya? Iya. Uh, jadi setelah ini Pak Yudi ingin meningkatkannya ke skala berapa? Mudah-mudahan Bu, dengan apa yang saya sampaikan tadi, dengan berbagai sumber belajar dan trik yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ke angka 9 Bu. Ke 9 ya Pak ya? Mhm. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini rencana Bapak selanjutnya ke depan apa rencana Bapak selanjutnya? Nah, saya ini berencana Bu, yang pertama saya akan membuat ataupun merancang pembelajaran yang mengaksikan Bu, dengan berdasarkan minat. Di dalam kelas itu kan anak-anak ini kan beragam Bu. Ada yang cepat nangkap ya, ada Ya, yang lambat, kemudian ada juga yang sedang. Nah, pertama saya akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi Bu. Artinya saya akan melihat bagaimana kemampuan terhadap minat profil belajar siswa. Itu yang pertama yang akan saya lakukan terlebih dahulu. Kemudian saya akan menggunakan berbagai sumber belajar. Nah, bisa melalui HP tadi ya dengan berbagai aplikasi yang sudah canggih sekarang, bagaimana membuat suatu konsep pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif sehingga anak tidak bosan. Kemudian yang ketiga, Bu, harapan saya akan membuat kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Artinya siswa di sini yang aktif, Bu. Itu langkah-langkah konkret yang akan saya rencanakan terhadap permasalahan saat ini, Bu. bagus sekali Pak Yudi, permasalahan yang mau Pak Yudi selesaikan dengan rencana-rencana tadi ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan student
center Pak Yudi ya, dengan menggunakan HP sebagai media pembelajaran. Dari rencana yang Pak Yudi sebutkan tadi, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Melihat keadaan sekarang, Bu, saya memiliki komitmen yang kuat ya. Dengan apa yang saya sampaikan tadi terhadap rencana, saya akan berusaha semaksimal mungkin, Bu, terhadap rencana-rencana yang saya utarakan tadi ya, dengan kesungguhan hati saya, kemudian dengan strategi-strategi yang akan saya gunakan supaya hasilnya nanti anak ini antusias dalam belajar. Itu yang pertama yang akan saya harapkan. Yang kedua, anak-anak aktif dalam belajar. Yang ketiga, anak-anak yang mengerjakan tugas tadi. Nah, yang tadinya 50%, harapan saya bisa 100%, Bu. Nah, dengan kemaksimalan yang akan saya lakukan, Bu. Ya, bagus sekali Pak Yudi ya. Jadi diharapkan dengan inovasi-inovasi yang Pak Yudi lakukan nanti akan meningkat ya keaktifan anak dengan tugasnya, dengan keaktifan belajarnya Pak Yudi ya. Semoga apa yang Pak Yudi sudah rencanakan itu bisa berjalan lancar dan menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas Pak Yudi ya. Oke, terima kasih Bu Ya. atas solusi-solusinya, kemudian masukan-masukannya. Akhirnya saya terbuka, Bu, dengan kita berdiskusi pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, amin Pak Yudi, tentu saja ya. Ya. Terima kasih juga Pak Yudi. Ya, Bu. Ya, terima kasih.